Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya doakan ibu-ibu, mbak-mbak, santri, rahimakumullah, dan bapak-bapak yang hadir di sini. Semoga yang hadir di sini Allah ijabah seluruh doa-doa dan hajat-hajatnya. Yang punya hutang semoga segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semoga dimudahkan hafalan Qur'annya. Dan ibu-ibu yang punya anak-anak di rumah masing-masing semoga Allah berikan hidayah selalu menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Dan yang menjawab amin setelah ini semoga yang tadi diaminkan semuanya dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat ya Bu. Semangat ya bapak-bapak, Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim, shadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, santri-santri jamaah rahimakumullah. Tadi kita dapat kabar yang sangat gembira sekali karena insya Allah pekan depan akan hadir di tengah-tengah kita orang yang solih, penghafal Quran, adik dari Syekh Ali Jaber, yaitu Syekh Husain Jaber. Dimana kakak beradik ini ya, total berapa bersaudara ya? 9 bersaudara ini semuanya penghafal Al-Quran. Dan Syekh Husain Jaber ini dan seluruh adik-adik dari Syekh Ali Jaber ini mulai membumikan Al-Quran di Indonesia ya, mulai menanamkan kecintaan bukan hanya pada Al-Quran tapi juga cintanya itu berwujud membenarkan bacaan Qurannya, bagaimana kita mengenal keistimewaan Quran. Karena saya ini kalau mau lihat tausiah tentang keistimewaan sholawat, keistimewaan hari Jumat, keistimewaan Al-Quran, saya itu selalu melihat Syekh Ali Jaber. Karena beliau dan keluarganya ini kalau memaparkan keistimewaan dan menghadirkan rasa cinta itu sampai tumbuh hanya dalam waktu 2 jam. Coba ibu nanti pulang ke rumah cari videonya Syekh Ali Jaber. Ya per orang melihat videonya Syekh Ali Jaber, berarti posisi keadaan Syekh Ali Jaber saat ini punya amal jariah yang banyak ya Bu. Itulah orang soleh yang dimana Allah menjanjikan jasadnya tidak diizinkan ya untuk didekati oleh hewan manapun. Jadi kemungkinan besar insya Allah Syekh Ali Jaber lagi tidur nyenyak saat ini. Karena kematian orang mukmin itu bukan mati secara lahiriah ya, karena mereka itu dikatakan oleh Rasul orang mukmin itu ketika mati mereka tidur karena di dunia sedang bekerja, kan dunia itu bercocok tanam, akhirat itu menuai mengambil menikmati hasilnya. Nah kalau bercocok tanam kan capek, maka istirahat dari bercocok tanam itu adalah tidur, maka matinya orang mukmin itu adalah tidur gitu. Nah, kenapa kok ketika kita ziarah ke Raudhah orang-orang menangisi kemudian menyampaikan salam? Karena mereka semua memahami Rasulullah mengatakan orang mukmin tidurnya matinya itu adalah tidur, sehingga Rasulullah di sana insya Allah masih mendengar semua umatnya yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidur kadang-kadang suara luar masih kedengaran apa sama sekali nggak kedengaran?
Kadang-kadang kan masih kedengeran ya Bu ya. Kalau nggak kedengeran berarti orang bilang tidurnya kebo gitu ya. Ya, hari ini insya Allah kita sebelum bertemu Syekh Husain Jaber, kita membahas tentang keistimewaan juga. Ya, yang insya Allah sedikit dari saya. Dan ketika saya menyampaikan bukan berarti saya lebih baik, justru saya minta doanya ibu-ibu, mbak-mbak semua dan bapak-bapak yang ada di sini. Semoga apa yang saya sampaikan mudah saya amalkan, karena biasanya orang yang bicara itu susah mengamalkan untuk dirinya sendiri dan jatuhnya menjadi orang yang paling mudah menjadi orang munafik. Ya, saya minta doanya semoga ketika saya menyampaikan apa yang saya sampaikan, saya tidak tergolong menjadi orang munafik. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kita membahas kitab At-Tibyan. Ini kitabnya kecil sekali Bu, sebetulnya bisa dibaca karena kemarin yang dikasih oleh Bapak siapa ya Pak Ci itu? Pak Bambang Purwoko. Pak Bambang Purwoko itu memberi buku, kalau di total kan ada 2 buku ya Bu. Kalau di total ini sama seperti ini. Sama seperti buku ini. Dan ini penulisnya perawi hadis yang sangat terkenal, yaitu Imam An-Nawawi ya. Itu yang menulis kitab Riyadhus Shalihin ya. Kemudian menulis kitab Hadis Arba'in. Kemudian ini salah satunya adalah At-Tibyan. Sebetulnya saya bingung pada diri saya sendiri ya khususnya. Tapi mungkin ada yang merasakan juga. Bagaimana kita bisa cinta sama Al-Quran kalau belum baca buku ini? Karena kalau lagi butuh memang Quran itu mudah untuk didekati gitu. Tapi kalau kitanya memang lagi sibuk, apalagi ada di keadaan yang baik, kita lagi seneng gitu ya Bu ya, kitanya lagi dikasih nikmat sama Allah, kadang-kadang malah lupa. Nah, karena Al-Quran itu dipakai lihat sikon ya, situasi dan kondisi kalau memungkinkan akan diambil, maka buku ini insya Allah akan menghilangkan itu semua. Dari buku ini kita benar-benar mengambil Al-Quran sebagai fitrah manusia. Jadi di dalam Al-Quran, Quran surah Al-A'raf ibu-ibu, Allah mengatakan lupa ayatnya. Astagfirullah. Jadi Allah di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172, Allah sudah menggambarkan. Jadi sebetulnya Al-Quran itu kan memberi kabar tentang akidah, bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali pada Allah. Tapi kalau kita nggak belajar akidah, meskipun kita tahu, ya tahu kita dari Allah dan akan kembali pada Allah, tapi kalau kita tidak mendalami akidah, dunia ini melalaikan sehingga kita merasa hidup selamanya. Nah, kalau sudah merasa hidup selamanya, kita nggak tahu tentang aturan. Kita akan melakukan segala sesuatu yang kita senangi meskipun itu haram. Nah, kalau kita sadar kita akan kembali kepada Allah secara nyata dan visual, kita akan kembali kepada Allah visual itu secara saya yakin habis ini kembali sama Allah, maka yang haram itu pasti akan ditinggalkan, yang wajib itu pasti akan dilakukan. Dan yang sunnah, nah kata-kata sunnah itu kan kalau bahasa pelajarannya apa, Dedek? Jika dilakukan mendapat pahala. Padahal yang namanya sunnah itu sunnatun Nabi. Sunnatun Nabi itu apa yang dilakukan oleh Nabi, umatnya lakukan. Jadi kalau Nabi mengatakan, kemarin saya membaca buku, Rasulullah itu mengatakan kepada para sahabat, akan dibangunkan sebuah rumah orang yang melakukan amal ini. Dan rumah itu perumahan, di mana perumahan itu satu perumahan sama Rasulullah. Ya, insya Allah di sini semua punya rumah kaplingnya masing-masing ya, dan cash lunas, dilunasin ya. Jadi nggak utang. Kalau utang ya kita bayar dulu di neraka. Naudzubillah min dzalik. Cash lunas. Di mana perumahannya? Perumahan Rasul di sana, di raudhahnya, di taman-taman surganya. Yaitu orang-orang yang melakukan sholat sunnah sebelum 2 rakaat, sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat zuhur, sholat sunnah setelah sholat maghrib, dan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat isya. Nah itu kan namanya sholat rawatib. Nah para sahabat ketika itu
mengatakan, aku ketika mendengar Rasul mengatakan sholat rawatib dibangunkan surga serumah, bukan serumah, setetangga, sepemukiman dengan Nabi, maka saat itu aku tidak akan pernah meninggalkan. Nah, jadi sunnatun Nabi itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasul dilakukan oleh umatnya. Itu namanya sunnatun Nabi. Gimana sholat rawatibnya kita? Saya sendiri juga kalau lagi kadang sibuk, anaknya ribut, nah ambil yang wajibnya. Tapi insya Allah selama ada waktu luang, kita tahu hadisnya, kita tahu sunnatun Nabi, sekuat mungkin kita menjalani apa yang dijalani oleh Nabi. Itu pengertian sunnah ya. Nah, jadi balik lagi dalam fitrah ibu-ibu, Quran surah Al-A'raf ayat 172, Allah mengatakan alastu birabbikum. Alastu birabbikum, apa itu? Alastu birabbikum. Alastu birabbikum itu Allah ternyata sudah bertemu sama kita. Allah sudah bertemu sama Diana. Allah sudah bertemu dengan diri kita. Kita itu sudah bertemu Allah Bu aslinya. Sudah bertemu dan Allah minta kesaksiannya. Diana, kamu sudah lihat aku dengan mata kepalamu sendiri? Sudah ya Allah. Qalu bala syahidna. Aku bersaksi, aku menyaksikan Allah. Makanya kadang-kadang kita tahu peristiwa kematian, kemudian kita mendengarkan tentang surga dan neraka, kita tiba-tiba jadi takut, padahal kita nggak pernah menyaksikan benar atau tidaknya. Karena apa? Karena ruh kita sudah melihat sebetulnya. Makanya Allah kasih ruh itu di dalam jasad, dan ruh itu yang namanya fitrah. Ruh ini yang akan mengendalikan jasad di dalam sini. Nah, di dalam sini jasad ini ketika mau melakukan yang haram pasti ada rasa takut nanti dosa nggak ya, nanti ini nggak ya, nanti ketahuan nggak ya. Nah, itu ngasih sinyal. Kemudian kalau kita kajian pagi seperti ini, pulang-pulang rasanya kayak kalau ikut kajian ya Bu, kalau saya testimoni ikut kajian datang misalnya, saya datang ke Jakarta sama ibu jauh-jauh, pulang-pulang itu nggak bawa apa-apa, ya nggak ngapa-ngapain, tapi rasanya hati senang, tenang aja, kumpul sama orang-orang, ngobrol, bahkan nggak ngobrol, dengerin kajian aja hatinya kayak lega banget, tenang gitu. Karena kita dikendalikan sama yang namanya ruh ini. Makanya ada orang-orang zaman sekarang banyak sekali yang mereka itu tiba-tiba nangis tapi nggak ada apa-apa. Kadang-kadang datang ke saya, datang dari Kendal ke Semarang, kemudian pertanyaannya satu, kenapa kok saya nggak tenang ya hidupnya? Ambil nangis berurai air mata. Saya tuh nggak tenang hidupnya, saya tuh takut ini dan sebagainya. Ya kenapa nggak tenang? Nah, ternyata kita dikendalikan sama sesuatu yang sudah melihat yang sangat besar sekali, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh itu takut sama Allah, takut sekali. Karena kita itu kayak kalau kita lihat alam semesta yang sangat besar aja, kita itu ukurannya kecil, yang nyiptain alam semesta sebesar apa? Makanya kalau kita mengatakan Allahu Akbar, ya kita tahu benar-benar bahwa Allah itu maha besar, sangat besar. Kalau ada yang menciptakan buku ini, berarti yang menciptakan lebih besar. Karena memang sunatullahnya seperti itu. Yang diciptakan lebih kecil, yang menciptakan lebih besar. Rumah ini besar, yang nyiptain manusia, tapi rumah satu dibikin oleh banyak manusia, kan gitu. Jadi memang sunatullahnya yang menciptakan lebih besar. Kalau alam semesta besar, ruh itu sudah melihat Allah dengan pasti, sudah tahu surga dan neraka, sudah tahu kehidupan akhirat, dan Allah menidurkan manusia itu ketika di dunia. Kita tidur, Bu, kita lagi mimpi sekarang. Ketemu saya ini mimpi, semua mimpi. Makanya Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, setiap orang yang meninggal nanti di alam kuburnya mereka bukan tidur tapi terbangun, kecuali orang-orang saleh. Ya. Jadi ketika kita di kuburan itu ternyata kita terbangun. Terus kita mengatakan, kemarin aku sedang bermimpi. Nanti semua keinget zaman-zaman kita ketemu sama Allah, ketemu sama siapa itu ingat semua. Sama kayak tadi malam. Tadi malam kita tidur, kita bermimpi. Pagi ini kita bangun. Hari kemarin kita ingat gak ngapain aja?
Ingat, nanti ketika kita meninggal, kita bangun ya insya Allah di sini semua nggak ada yang bangun semua orang mukmin itu dijanjikan bertemu wajahnya Nabi, itu orang-orang soleh. Nah tapi yang tidak dijanjikan, yang tidak mendapatkan janji mendapatkan wajah Rasul di kuburan bangun dan kemudian teringat, kemarin aku habis ketemu sama Allah, aku sudah berjanji, kemarin aku seperti bermimpi di dunia, kok mimpiku jelek banget, sekarang aku mendapatkan akibat dari perbuatan dari mimpiku itu. Jadi dunia itu seperti mimpi sebentar. Sayang sekali ketika kita menggadaikan mimpi, menggadaikan akhirat hanya untuk mimpi yang sebentar. Nah, gitu ibu-ibu. Nah, oleh karenanya fitrah manusia itu ruh kita itu di sini di bab 1 saya mulai masuk di Atibian ya, Bu. Ya, saya bacakan kitab Atibian ini. Adik-adik juga wajib baca karena insya Allah dari sini Quran itu bukan hanya cita-cita, tapi Quran itu menjadi kecintaan kita. Ya. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'um minal Quran. Jadi sesungguhnya laisa, jika tidak ada fi dalam jawfihi syai'un minal Quran, di dalam dirinya itu tidak ada sama sekali dari Quran. Ya. Jadi Allah mengatakan kalau tidak ada di dalam manusia itu sama sekali Al-Quran, kemudian Allah mengatakan kal baiti, seperti rumah khorib, seperti rumah yang kosong, lembab. Khorib itu perumpamaan, kalau di sini rumah kosong di mana ya? Ada rumah kosong yang samping siapa? Samping TK. Oh iya Bu, kalau di situ ada TK Quran. Rumah sampingnya itu kan ada gambarannya ya Bu, pernah lewat situ ya? Iya, pernah lewat situ. Rumah di sampingnya persis itu rumahnya kan mau jatuh. Mbak Najwa, nanti malam tidur situ mau nggak? Kita nanti nginep di situ mau nggak Bu? Nggak mau ya. Nah seperti itulah kita ketika ruhnya ini tidak ada Al-Qur'annya, ruhnya ini tidak dekat dengan amal-amal soleh, kemudian ruhnya itu tinggal di sebuah rumah yang ngeri, rumah kosong, lembab, lumutan, gelap, yang terjadi takut. Aku takut, akhirnya menangis. Nangis kenapa? Jawabannya nggak tahu, sedih aja. Ada juga sebaliknya, orang dikatakan rasanya tenang, selalu tersenyum wajahnya meskipun tidak sedang tersenyum. Kenapa kok kamu kayaknya tenang banget sih? Gak tahu, rasanya lega aja gitu. Oh ternyata tadi ketemu sama orang soleh. Kemarin waktu saya sakit 2 minggu yang lalu saya cerita ya Bu, waktu saya sakit yang saya perbanyak adalah ketemu orang soleh, karena saya butuh transferan energi. Nah oleh karenanya salah satu guru saya itu mengatakan umat nggak akan bangkit dengan kajian online. Umat itu bangkit dengan offline, karena kajian tatap muka seperti ini ya, itu harusnya ada 2 kajian, yang satu halaqah, yang satu taklim. Rasulullah itu halaqah, Rasulullah itu taklim. Taklim itu seperti ini, tapi ketika itu Rasulullah sudah di Madinah. Untuk membangkitkan akidah itu harusnya halaqah. Nah halaqah itu tatap muka, itu bukan transfer ilmu, bukan. Rasulullah, semua orang berilmu itu gampang. Bahkan orang yang membunuh di peristiwa Karbala, membunuh cucunya Nabi, siapa yang dibunuh? Husain, adik-adik Husain radhiyallahu an. Itu yang bunuh adalah penghafal Quran. Jadi ukuran orang mukmin itu bukan ilmu. Maka ketika Rasulullah berhalaqah kemudian mengadakan taklim, yang Rasulullah harapkan itulah yang Rasulullah harapkan adalah transferan ilmu. Ilmu transferan ruhiyahnya. Jadi semuanya menjadi kuat, itu yang dikatakan dengan jamaah. Dan Rasulullah sangat mencintai hari Jumat karena itu momen di mana Rasulullah mentransferkan ruhiyah di sholat Jumat kepada seorang qawam, laki-laki. Nah, sehingga laki-laki itu cerdas ketika sholat Jumat pulang membina keluarga dan menghasilkan istri-istri yang cerdas dan anak-anak yang akan membangkitkan peradaban. Jadi titiknya itu hari Jumat untuk orang-orang soleh. Gitu. Nah, itu salah satu kenapa kita tidak bisa meninggalkan Al-Quran. Yang pertama karena
kebahagiaan dan kesedihan ternyata kesedihan dan kebahagiaan manusia itu diukur dari bagaimana kedekatan kita sama Al-Quran. Jadi kalau kita saat ini merasa linglung, pusing, bingung, hampa, gak karuan rasanya, maka Rasulullah meminta kita mulailah dari sholat. Dan sholat itu Bu, ada bacaan Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah ada bacaan-bacaan pilihan. Orang yang tidak memperbanyak hafalan Al-Quran, saya yakin sholatnya membosankan sekali. Karena lagi-lagi kul, lagi-lagi kul, lagi-lagi kul. Bu Suci nambah, Bu Suci nanti tambah karena beliau kan ngajarin Mas Ibam, ya, ngajarin Mas Ibam, jadi hafal sendiri. Mas Ibam sudah berapa juz Bu Suci? Sudah 4 juz, insya Allah masuk 5 juz. Nah itu ditambah yang lain, ditambah kadang-kadang surah Ar-Rahman, kadang-kadang ditambah surah Al-Waqiah. Panjang men 1 rakaat Al-Waqiah gitu ya. Ya nggak apa-apa, Al-Waqiah ayat 1-10 dibagi 4 rakaat ketika sholat zuhur. Nah itu ya Bu, jadi Rasulullah mengatakan ketika kalian bingung, jadi ada yang bertanya sama Rasulullah, wahai Rasulullah, saya bingung, tapi saya nggak tahu bingung kenapa. Ketika kalian bingung, ya mungkin bingung di zaman sekarang itu hampa. Gimana sih rasanya hampa itu kan bingung gitu, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Maka Rasulullah mengatakan mulailah dengan sholat. Dan sholat itu tidak bisa ditegakkan tanpa Al-Quran. Saya mulai di kitab yang bab 1 ayat pertama. Tadi sudah beberapa, ini yang pertama. Dalam Quran surah Fatir, ya, ayat 29-30 boleh dicatat adik-adik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yasluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, shadaqallahul azim. Ini ayat pertama yang diambil oleh Imam An-Nawawi, ya. Beliau mengatakan sungguh orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yang pertama, baru yang kedua melaksanakan sholat. Sholat itu nggak bisa tegak dengan baik tanpa ada Al-Quran di dekat dirinya. Dan Al-Quran itu tidak bisa baik kalau nggak belajar, ya Bu ya. Belajar apanya? Tajwidnya. Ini Bunda mengaji sudah mulai jalan. Oh, sesungguhnya masih belum sanggup. Ya nanti kalau ada kajian Quran gitu, ini diutamakan. Oh tapi pandemi gini nggak ada kajian Quran. Coba minta anaknya untuk buka YouTube. Nah kemudian belajar Quran dan membenahi bacaan Al-Quran. Coba saya kasih semangat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Coba cari keistimewaan Al-Fatihah, supaya ada power, kekuatan ketika kita sholat membaca Al-Fatihah. Kalau nggak ngerti apa itu Al-Fatihah dan tafsirnya, kemungkinan besar Al-Fatihah kita dalam waktu 10 detik sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim, amin dan sebagainya. Bahkan 5 detik sudah selesai. Dan maka kalau 5 detik selesai, sholat 2 rakaat mungkin 30 detik sudah selesai. Makanya ya, kalau sholat para sahabat, ibu-ibu, 1 rakaat itu 2 menit. 1 rakaat 2 menit, lama nggak? Lama. Berarti kalau 4 rakaat berapa menit? 8 menit. Itu lama ya Bu, karena biasanya rata-rata orang sholat 4 rakaat paling 1 menit atau 2 menit. Ya. Jadi yang pertama, innalladzina yasluna kitaballah, baru wa aqamus shalah. Seperti itu ibu-ibu. Jadi kita kembali pada fitrah. Insyaallah ruh kita akan terus teriak, kamu kurang ngaji. Itu kerasa bagi orang-orang beriman, tuh kerasa banget. Kalau kita bingung tiba-tiba keingatnya Quran, tapi jasadnya malas ngambil, itu ruhnya lagi ngomong, kerasa nggak? Kerasa. Makanya kita berjamaah untuk mengingatkan. Di sini habis ini pulang-pulang saya yakin ada 1 atau 2 orang yang tiba-tiba melihat Al-Quran. Iya, aku udah lama nggak ketemu sama kamu Al-Quran. Itu pasti ada. Kenapa? Yang ngomong bukan saya, yang ngomong
ruhnya. Nah, makanya di akhir zaman ini cari kebahagiaan itu bukan lewat materi. Insya Allah lewat materi itu bahaya, Bu. Jadi kalau sesuai faal ya, karena saya dulu belajar psikologi faal, sesuai faal tubuh kita itu mengeluarkan yang namanya zat-zat bahagia. Jadi di belakang sini ya, adik-adik, ini kan tempat kita mikir ya, prefrontal ini tempat kita mikir. Belakangnya persis ya, daerah tengah sini. Itu ada satu titik di mana itu kumpulan zat-zat yang membahagiakan. Kalau zat-zat ini kosong ya, maka akan diisi sama kortisol, namanya stres. Dia stres karena kortisolnya tinggi. Nah, zat tengah ini itu bisa didapatkan dengan sesuatu yang membahagiakan. Sesuatu yang membahagiakan. Ya, seperti apa? Seperti dopamin. Makanya ada yang didoping supaya kuat. Nah, itu zat-zat dopamin. Tapi doping kan haram ya, Bu Suci, tidak boleh kayak gitu. Dopamin, serotonin, epinefrin, itu zat-zat ini yang di tengah itu ngerinya, hebatnya itu memancarkan ke titik-titik di tubuh kita. Makanya kalau dia kosong ada orang namanya psikosomatik. Ketika dia sedih, yang kerasa badannya, perutnya sakit, kepalanya sakit, badannya pegel, dicek sehat. Kenapa? Sedih ternyata. Ini stres ya. Kortisolnya tinggi, masuk ke situ, mancarin ke titik-titik, ke tangan, ke badan, ke sini semuanya, ke titik-titik kita ini. Nah, itu kan harus diisi. Nah, bahayanya mencari bahagia pada materi itu namanya dalam Islam madiyah. Madiyah itu sesuatu yang nggak abadi. Nah, itu bahaya. Bahayanya kenapa? Ketagihan. Kita harus mendapatkan sesuatu yang membahagiakan supaya aku sehat. Kalau sesuatu itu tidak membahagiakan, maka aku sedih. Kalau itu berlangsung terus-menerus, sedih senang, itu seperti roda berputar. Ya, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ya begitulah kehidupan. Tidak boleh. Itu bukan prinsipnya kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyeru, wahai orang-orang beriman, intan surullah, fokus sama Islam, fokus sama agama Allah. Intan surullah yansurkum, tinggal fokus sama Islam, aku yang fokus sama urusanmu. Kemudian Allah mengatakan, yang surkum wa yusabbit aqdamakum, dan aku teguhkan kedudukan orang beriman. Orang beriman itu enggak punya rute naik dan bawah, Bu. Orang beriman itu kalau sudah bahagia terus. Dan sedihnya itu ketika jauh dari Allah. Berarti kalau dekat sama Allah bahagia terus, stagnan. Kalau kaya terus. Kalau soleh terus. Jadi di atas terus. Itu prinsip orang beriman. Sampai apa? Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah, wahai orang-orang beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan sampai kamu berada di titik bawah kecuali kamu mati dalam keadaan terbaik dalam Islam. Jadi memang harus sama Allah dalam keadaan atas terus, Bu. Dalam keadaan kita tangan di atas. Artinya banyak sedekah. Orang kalau banyak sedekah berarti punya uang. Lah aku nggak punya uang. Jadi mau sedekah itu, mau punya uang nggak punya uang, ya kita berikan yang terbaik. Kita masih punya baju, masih punya tenaga dan sebagainya. Kita berada di atas, nggak boleh ada di bawah dalam keadaan mati. Nah, itu prinsipnya kaum beriman, bukan muslimin tapi mukminin, konsepnya orang beriman. Nah, kalau kita seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah, lama-lama bocor. Nah, itulah jadinya kitanya bertemu dengan hal-hal yang bikin roh sakit, sedih, nangis, jengkel, menyalahkan keadaan. Sampai ada yang datang ke saya tidak mau sholat. Saya sholat, saya minta ke Allah, tidak ada satupun doa saya yang dikabulkan. Nah itu ya, karena apa? Karena menitik beratkan kebahagiaan di dalam otak kita adalah sesuatu yang materi. Terus apa yang harus kita titik beratkan pada dopamin, serotonin? Yaitu kedekatan kita sama Al-Quran. Tapi aku belum cinta sama Al-Quran. Kalau ajaran orang tua saya, Allahumma paksa. Semuanya harus dipaksa. Ya, karena apa? Karena badan kita ini kan bukan hanya terdiri dari roh, tapi dari nafs.
Nafs itu ada 4, yang 1 baik, yang 3 dari yang buruk sampai kemungkinan baik ya. Artinya jiwa kita itu kalau tidak dikendalikan sama akal yang cerdas, ini ibu-ibu semua di sini, semua yang ada di sini cerdas semua karena bermajelis ilmu. Majelis ilmu itu wajib faridatu ala kulli muslim. Jadi hukumnya fardu ain karena akal yang cerdas akan mengendalikan jiwa. Nah, kalau jiwanya tidak dikendalikan dengan akal yang cerdas, maka jiwa itu diliputi dengan hawa nafsu. Nah, untuk menghilangkan hawa nafsu itulah kita harus memaksa diri kita menjadi soleh. Gitu. Nah, jadi kalau kita insya Allah mendekat pada Al-Quran, ya bukan kitanya cinta dulu sama Al-Quran, kebalik. Al-Quran itu, ya, ketika kita sudah berhasil masuk ke dalamnya ketagihan, ya enggak, ya. Kalau ngaji Al-Quran 1 ayat 2 ayat mungkin berat. Kalau sudah 1 halaman mau nagih enggak adik-adik? Nagih, rasanya kok mebar kok sayang ya. Tapi kalau mau masuk ke 1 ayat susah ya? Susah banget. Ya, nah jadi ini daya tarik yang luar biasa yang nggak ada di buku-buku lain. Ya, kitab ini kalau memulai susah, kalau sudah mulai ketagihan. Maka dekatkan diri sama Al-Quran bukan kalau aku lagi cinta, tapi dekatkan dengan mengalahkan hawa nafsu supaya timbul rasa cinta yang nggak ada habisnya. Nah, terakhir dari saya karena sudah jam segini, ya terakhir dari saya. Ya, terakhir dari saya ini ada 1 hadis yang bikin saya tercengang luar biasa, ya. Sebetulnya ini pembahasannya luar biasa ini, Bu. Ya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, kalau perkara dunia, perkara anak kok nggak mau diatur, misalnya dinasehati kok susah, perkara suami, perkara rumah tangga, perkara kehidupan, kesedihan, perkara uang, hutang dan sebagainya, rasa-rasanya kok Allah masih belum merapikan urusan-urusan saya. Ternyata akhirnya banyak orang-orang ikut seminar bagaimana bisa mendapatkan 100 juta dalam 8 bulan, bagaimana supaya anak-anak gak tantrum. Nah, ini ibu-ibu baru mana? Kita ya. Nah, ibu-ibu baru ini yang ikut-ikut TK Quran karena anaknya belum ada yang SMA. Nah, jadi bagaimana cara anak tidak tantrum? Akhirnya ikut seminar. Nah, yang sangat disayangkan, kenapa kita tidak mau memahami Al-Quran? Karena di Al-Quran bagaimana cara membuat anak tenang, bagaimana cara membuat. Jadi bukan hanya membuat, tapi ruh kita tertransfer ke sana. Karena kalau saya lihat anak saya mungkin sedikit keras, keturunan dari saya sendiri yang sangat keras ini gitu ya, saya usap kepalanya dengan mengatakan Allah itu bukan hanya soal rezeki ya, tapi segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Saya mengatakan Allah. Kalau lagi tidur saya bacakan alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisraka alladzi anqadha dhahrak. Saya doakan kepalanya. Jadi bukan saja anaknya berubah, ruhiyah ibunya diperbaiki sama Allah supaya nggak gampang marah. Nah gitu ya. Jadi kalau kita lihat Al-Quran kan ada jawabannya, tapi orang-orang lebih memilih seminar. Bagus, itu termasuk cabang dari ilmu, bagus. Tapi sayang sekali yang pertama dikatakan oleh Imam An-Nawawi adalah kitabullah, Al-Quran 1. Dan ternyata ketika kita mau memperbaiki semua urusan kita, jawabannya cuma 1 hadis. Cuma 1 hadis. Seandainya umatnya Nabi ini tahu, maka dengan keimanannya akan berbondong-bondong mengikuti hadis ini. Saya bacakan ya Ibu. Yaqulur Rabbu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, barang siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang sibuk, dikatakan, saya ulangi ya Bu, ini bagus sekali karena ini sangat bagus sekali. Siapa yang sibuk membaca Al-Quran, jadi sibuk, nah, ngaji aja sibuk ya. Siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku sehingga
tidak sempat meminta, tidak sempat sampai berdoa tuh nggak sempat, ya, tidak sempat meminta kepadaku, maka akan ku berikan sebaik-baik apa yang ku berikan kepada orang yang meminta. Ya, sedangkan keutamaan firman Allah di antara seluruh perkataan seperti keutamaan Allah atas seluruh ciptaannya. Allah mengatakan hadis ini keistimewaannya adalah lebih utama dari seluruh ciptaannya. Jadi ketika kita melaksanakan satu hadis ini, Allah mengatakan orang tersebut adalah orang paling istimewa dari seluruh ciptaan Allah yang pernah ada. Apa itu? Ketika kita sibuk mencintai Al-Quran, maka Allah pun akan sibuk seluruh urusan kita diurus sama Allah. Jadi kalau kita masih merasa gak enak hati, gak enak urusan, masih punya hutang, masih ada urusan anak, maka sibuklah dengan Al-Quran. Selalu sibuklah dengan Al-Quran. Aku udah khatam, kalau khatam 1 kali kurang 2 kali, 2 kali kurang 3 kali, 3 kali sudah selesai. Astagfirullah. 3 kali sudah selesai. Nah, ini kan masalah anak Bu, tiba-tiba didatangkan penolong Mbak Hasna. Ya sudah selesai ya, kita fokus lagi. Ditolong insyaallah, kita fokus kajian ya. Nah jadi kita fokus 3 kali kurang tadabur kurang nggak mudeng, ikut kajian tafsirnya nggak paham, langsung ke gurunya berhalakoh nggak paham, berarti diamalkan caranya bagaimana. Banyak sekali isi dalam Al-Quran itu yang harus kita lakukan. Dan kita sibuk untuk menelisik menyelami Al-Quran, maka Allah pun akan sibuk menyelesaikan satu persatu urusan kita. Sebaliknya, mengerikannya, ketika kita tidak sibuk sama urusan Al-Quran, maka Allah akan cuek sama urusan kita. Jangan pernah saya ngasih saran karena saya sendiri sudah merasakan. Jangan pernah menghadapi dunia. Allah mengatakan kuburan darul Bu Suci, kuburan itu bahasa Arabnya saya lupa. Kalau apa dek? Kehidupan kuburan. Kalau dunia darul bala. Darul bala itu sebuah tempat yang dimana di situ pasti ada musibah. Ya berarti kita tahu ada suatu tempat isinya hujan dan kita nggak bawa payung, kehujanan, kuyup. Ya. Tapi kalau kita tahu tempatnya adalah hujan, maka kita perlu samu namanya payung. Kalau sampai kita menghadapi dunia darul bala yang penuh musibah ini, seorang diri pasang badan hancur beneran, hancur urusan kita. Apalagi sudah hancur masih dikasih nafas sedih itu, ya berarti kita harus menderita setiap harinya. Nah, jadi kalau sudah tahu ini darul bala, maka kita siapkan yaitu pelindung, yaitu Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya di dalam Quran surah Al-Bayyinah Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah wa ma umiru, dan apa-apa wa ma umiru illa, dan apa-apa urusan manusia, kata Allah itu tidak ada urusan manusia di muka bumi ini illa kecuali liya'budullah. Ternyata Allah mengatakan tidak ada urusan manusia kecuali memang hanya menyembah pada Allah saja. Berarti enggak ada urusan lain, ada ikhtiar. Kalau kata Rasulullah itu adalah menjalankan secara fisik. Jadi kita berikhtiar keluar, yang masalah ketenangan, rezeki, urusan beres itu didatangkan untuk orang beriman. Nah itu ya. Kalau nyari semua sendiri isinya cuma bencana, remuk badannya. Ya, orang yang tidak fokus sama Al-Quran, kita hanya fokus sama urusan dunia, nggak selesai. Ada satu lagi, sampai meninggal. Isinya semua kesedihan. Nah kalau kita fokus sama Al-Quran, Allah mengatakan illa liya'budullah, kita hanya menyembah Allah, urusan di belakang Allah silahkan diatur urusan saya. Ada masalah, tapi selesainya nggak bikin hati berat. Nah maka tugas manusia itu hanya 2 ibu-ibu ya sebagai penutup. Yang pertama adalah khalifah fil ardh. Pertama, pemimpin di bumi ini. Artinya kalau ditanya perkara dunia itu bukan jawab nggak tahu. Anaknya tanya ke ibunya, bu kayak gini, dijawab. Karena ibu-ibu belajar.
adik-adik ditanya sama orang tuanya, Mbak Merin, kok kayak gini sih tentang malaikat? Gini loh Bu, dijawab khalifah fil ard. Maka untuk menjadi khalifah fil ard, setiap muslim faridatu ala kulli muslim, wajib berilmu. Yang pertama. Yang kedua, Abdullah. Tugas manusia yang pertama menjadi cerdas supaya menjadi pemimpin bagi kaum yang lain. Yang kedua adalah Abdullah, menjadi hambanya Allah yang fokus untuk membaca atau mendekati Al-Quran. Begitu ibu-ibu dari kitab At-Tibyan ini ya. Semoga Allah hadirkan ketenangan, kebahagiaan, bukan hanya rasa aja, tapi seluruh urusannya. Urusannya beres, membahagiakan, dan dopamin itu bukan hanya suatu yang ruh dan abstrak, tapi benar-benar Allah memberikan kebahagiaan di lingkungan sekitarnya. Ya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang qurrata ayun, yang nurut ya. Kemudian rumah tangganya menjadi rumah tangga yang baiti janati ya. Kemudian seluruh materi-materi keuangannya bukan hanya berpikir untuk lunas, tapi berpikir untuk bersedekah dan menenangkan jiwanya. Amin ya. Dan semoga kita bisa berkumpul lagi pekan depan bersama Syekh Husain Jabir. Gitu ya ibu-ibu, sekian dari saya. Kita membahas keistimewaan Al-Quran. Karena kita membahas keistimewaan itu seperti kita mengerti suatu barang. Contohnya HP ya. Kenapa anak-anak muda kok megang HP lama? Kalau ibu-ibu saya rasa sebentar ya Bu, kalau ada WA. Bu Suci kalau megang HP kan sebentar, Pak Haji kalau megang HP sebentar. Karena mungkin belum tahu keistimewaan dari HP-nya. Kenapa anak-anak muda megang HP lama? Karena tahu keistimewaannya. Dari situ dia bisa naikin keeksisan dirinya. Dari situ dia bisa ngehasilin uang karena ngedit video. Dari situ dia bisa bikin pamflet, pamfletnya dikirim. Kemudian harga dirinya, self esteemnya jadi naik. Karena dia tahu keistimewaan dari Al-Quran HP, maka dia berlama-lama sama HP. Ya. Nah, oleh karenanya dikasih HP jadul aja, biar nggak istimewa. Jadi kan sebentar ya. Nah, itu dulu saya di pondok, adik-adik HP-nya itu udah ada video dan sebagainya. Bu Suci ngasih saya HP yang cuma bisa buat SMS, warnanya hitam, layarnya hitam satu. Jadi nggak bisa dipakai lama-lama, sudah selesai. Kalau sudah selesai ya taruh lagi. Yang lain megang HP, boleh sekarang hari Ahad, harinya HP. Semua megang HP lama, megang HP. Ya saya cuma telepon, sudah telepon mau ngapain? Main sama teman-teman. Boleh keluar Ustazah, boleh main keluar. Bersosialisasi jadi sehat badannya. HP, saatnya pegang HP. Nanti saya kasih tahu orang tuanya ya, Bu kasih aja yang HP lama, murah 200.000 ya. Gitu ya Bu. Jadi selama kita tahu keistimewaannya, maka kita senang berlama-lama, insya Allah. Mungkin gitu dari saya. Saya kembalikan Pak Haji, mau ditambahkan? Amal summary. Ya. Sekian dari saya sampaikan ke Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.